Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Riani Bisono dengan NPM 200810110010 dari kelas pemrograman web E081, yang mana di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang demo program saya tentang JavaScript yang membentuk sebuah segitiga piramida dari simbol bintang. Nah, di sini ada source code daripada HTML, yang mana di coding aplikasi bintang piramida ini, kita membutuhkan yang namanya HTML, CSS, dan juga sebuah JavaScript. Nah, adapun coding daripada HTML-nya adalah seperti berikut. Di sini saya akan mematikan dulu CSS-nya, agar nanti kita tahu tampilan daripada HTML kita. Nah, di sini untuk title-nya sendiri, saya beri title segitiga piramida. Lalu pada bagian body, saya berikan div, yaitu aplikasi input bintang segitiga, yang mana di sini ada class title yang bisa digunakan untuk memperbagus tampilannya di CSS sendiri. Lalu saya berikan div class bagan, yang mana di sini saya berikan judul dengan tag H2, isi form berikut. Lalu ada form atau tag form dengan ID form. Lalu saya berikan lagi class group form. Lalu saya berikan di sini tag label, masukkan jumlah baris dengan input, tag input di bawahnya dengan tipe number, name row, ID row, dan class change. Yang mana, mengapa saya memberikan tipe number di sini, nantinya pengunjung web hanya bisa menginputkan nomor, tidak bisa menginputkan sebuah string. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk menunjukkan tampilannya. Nah, adapun tampilannya HTML saya adalah sebagai berikut. Aplikasi input bintang segitiga, isi form berikut. Nah, di sini untuk yang tadi, form, label, masukkan jumlah baris dengan tipe input di sini nomor. Nah, jadi di sini saya hanya bisa menginputkan sebuah angka yang dimulai dari 0 ke bawah minus ataupun 0 ke atas 1, bilangan positif dan juga negatif. Nah, mungkin di sini saya belah layarnya saja. Lalu selanjutnya di sini saya beri lagi div class group form. Lalu di sini saya beri br sebagai tag br sebagai enter. Lalu saya berikan lagi label, masukkan arah segitiga. Lalu ada select name arah class group form. Yang mana di sini saya berikan option atau value dengan not value, maksudnya tag option dengan value undefined, dengan pemberian nama nugos, ada value up, tag option value up, tag option value down, tag option value right, dan tag option value left. Yang mana semuanya untuk penamaannya itu sama, menggunakan sesuai dengan nama value yang tidak saya ubah di sini. Nah, disinilah tampilannya, yaitu masukkan arah segitiga. Nah, di sini ada pilihan sesuai dengan value, yaitu yang value undefined atau tak diketahui, saya berikan nama nugos. Lalu ada value up, saya beri nama up, value down, saya beri nama down, right, dan juga left, dan seterusnya. Lalu di sini ada button type submit, class button danger, ID, button, thread submit, yang mana saya berikan nama masukkan. Di sini sudah tampil untuk HTML-nya, masukkan sesuai dengan tipe, yaitu tipe dari button-nya adalah submit. Nah, di sini saya berikan lagi di line 38, saya berikan div class bagan, lalu saya berikan judul dengan tag H2 output, ada div ID, conclusion. Nah, di mana nantinya di sini saya akan memberikan padding untuk outputnya di bagian CSS, yang mana nantinya di sini akan menampilkan
codingan daripada JavaScript atau hasil output dari JavaScript-nya sendiri. Nah, mungkin di sini saya akan menghidupkan CSS-nya, karena berikutnya saya akan menjelaskan CSS-nya. Nah, setelah diberi CSS, tampilannya akan berubah sebagai berikut. Kita masuk ke coding CSS-nya. Nah, di bagian body, di sini saya memberikan padding dengan ukuran atas, maksud saya panjangnya adalah 10 px dengan lebar 30 px. Background color dim gray. Nah, di sini dapat dilihat sendiri. Mungkin di sini saya akan komen untuk melihat perbedaannya. Nah, di sini itu tadi saya memberikan sebuah padding. Padding itu juga bisa digunakan sebagai batasannya, batasan untuk di bagian web sendiri, HTML-nya sendiri. Jadi setelah saya hilangkan di sini, maka background-nya yang abu-abu itu akan menghilang, dan padding daripada aplikasi input bintang segitiga dan juga sampai output itu akan mepet di sebelah kiri. Di sini akan saya hidupkan lagi. Nah, setelah diberikan padding, nantinya akan seperti ini. Jadi, untuk padding aplikasi input bintang segitiga sampai dengan output, itu akan ada namanya batasan antara kiri dan juga kanannya seperti berikut. Jadi, lebih rapi lagi. Lalu di sini ada class title, yang mana saya berikan padding 20 px kali 10 px dengan background, radial gradient, putih dan juga merah. Nah, itu dapat dilihat di sini di aplikasi input bintang segitiga dengan border radius 20 px, di mana border radius ini akan membentuk sebuah lengkungan seperti berikut. Jadi, setiap sisi akan diberikan lengkungan sebesar 20 px. Lalu, aplikasi input segitiga ini saya berikan teks align center, yang nantinya aplikasi bintang segitiga atau batas saat ini akan mengarah ke tengah sesuai dengan namanya, yaitu center. Lalu ada kelas makan, saya berikan background color putih, yang dapat dilihat di sini dengan border radius 10 px. Jadi lengkungannya sebesar 10 px. Dengan box shadow, yaitu dari kiri atas 0 px, lalu kanan atas 0 px, lalu kanan bawah 10 px, dan juga kiri bawah 0 px dengan shadow-nya berwarna hitam. Lalu saya berikan padding sebesar 20 px, margin top 10 px, yang mana untuk memberikan jarak antara aplikasi input segitiga atau padding pada aplikasi input segitiga dengan si form berikut, yaitu dapat dilihat di bagian sini. Lalu margin bottom-nya 20 px, dan juga seluruh teksnya saya berikan teks align center, yang mana nantinya seluruh teks akan berada di tengah. Lalu di sini ada class button dengan background color merah. Di sini saya berikan merah pada masukan dengan border radius sebesar 10 px di setiap sisinya. Margin bottom 20 px dengan color warna dari masukan ini sendiri itu berwarna putih untuk tulisannya. Lalu saya berikan opsi bold untuk font weight-nya. Untuk border saya berikan 0. Lalu ada ID conclusion, display flags, justify content center. Di sini nantinya JS-nya yang akan tampil itu akan mengeluarkan output di tengah, tidak di samping kiri ataupun samping kanan. Dengan padding-nya di sini saya berikan 30 px, 30 px. Lalu untuk output-nya sendiri di sini saya berikan font weight-nya bold. Lalu selanjutnya di sini saya akan masuk ke penjelasan JavaScript. Nah, di sini ada const result sama dengan document.get element by ID conclusion, di mana di sini secara logika maka seperti ini. JavaScript, tolong ambilkan di HTML atau carikan ID dengan nama conclusion. Di bawahnya ada confirm document.get element by ID sama seperti tadi. JavaScript, tolong panggilkan ID dengan nama form. Lalu di sini ada form at event listener submit A menuju A prevent default, yang mana artinya apapun nanti yang diinputkan, lalu setelah disubmit,
itu maka akan dihubungkan dengan JavaScript. Di sini ada isi dengan new variable from data it.target yang mana dimasukkan it.target const row per chain isinya didapatkan dari name row, lalu ada const arah isi didapatkan dari name arah. Nah, jadi setiap yang diisikan dimasukkan jumlah baris, ya, itu kan bernama row kan di HTML-nya. Nah, jadi misal kita inputkan 2 di HTML-nya, maka di sini akan berisi 2. Sama seperti arah, apapun yang kita pilih nantinya di isi.get di sini akan jadi apa arah yang kita inginkan. Lalu di sini diberikan sebuah percabangan if is none row alert inputan angka, yang berarti jika di sini inputan tidak diberikan angka, yang mana angka didapatkan dari row, maka akan muncul alert inputan angka. Nah, di sini kita akan coba kita masukkan. Nah, di sini akan keluar alertnya atau peringatan inputkan angka sesuai dengan if yang pertama, is none row. Is none sendiri itu adalah apabila tidak diisikan angka, is not a number. Lalu ada else if, jika dan hanya jika row kurang daripada 0, maka di sini akan muncul alert angka harus di atas 0. Nah, di sini kita coba inputkan min 1, kita masukkan. Nah, di sini akan muncul yang namanya alert angka harus di atas 0. Selanjutnya, jika terakhir else, apabila kondisi if else if tidak terpenuhi, maka let start, new start, row, arah, result inner HTML, start result. Maksudnya di sini tolong JavaScript apabila di sini diisi angka lebih dari 0, contohnya 5, di sini saya masukkan 5, maka bentuklah new start daripada row dan juga arah. Di mana ketika row 5, maka baris yang terbentuk akan 5 dan juga arahnya mengarah ke mana. Lalu di bawahnya result.inner.html start result. HTML berubahlah sesuai dengan start.result. HTML akan diubah dengan JavaScript dengan ketentuan sama dengan start result yang nantinya akan keluar di bawah judul output. Nah, mungkin di sini saya masih belum mengklik masukkan, karena saya akan menjelaskan tentang di sini. Ada pemrograman berbasis objek dengan JavaScript, dengan kelas star, constructor row, arah, yang di dalamnya terdapat this.row sama dengan row, this.enter sama dengan br, dispace sama dengan nbsp, dispacing, dan nbsp, dan nbsp sebanyak 4 kali, lalu ada di start sama dengan bintang, dan this result sama dengan ketik dua kali. Maksud dari this di sini maksudnya adalah dapat diartikan atau dianalogikan sebagai singkatan. Ketika saya memasukkan this enter di dalam coding Java, this.enter, maka yang ditampilkan adalah br. Ketika saya mengetikkan dispace, yang muncul adalah nbsp, sama seperti yang seluruhnya. Nah, di sini juga ada switch arah. Jadi switch di sini variabel yang dimasukkan di dalam switch adalah arah. Maka apapun arah yang kita inputkan di sini, entah itu right, left, up, or down, maka codingannya berbeda-beda dan tampilannya akan berbeda semua. Nah, di sini saya berikan this.righter, this lefter, this topper, dan juga this bottomer. Yang masing-masing di bawahnya saya berikan break. Nah, untuk codingan core-nya sendiri atau intinya sendiri ada di sini. Topper yang nantinya saya panggil di case up, di mana for let i titik koma i kurang dari sama dengan this.row i plus plus, yang mana berarti for perulangan ketika i sama dengan 1, i kurang daripada row, maka i akan bertambah, i mengalami increment. Lalu di bawahnya ada for let j sama dengan i, perulangan lagi, ketika j sama dengan 1, j kurang daripada row, maka di sini akan dikurangi data jumlah daripada i sendiri dengan j increment. Lalu ada pemanggilan this result
plus sama dengan DISpace, lalu ada for let ketika K sama dengan 0, K kurang dari 2 kali I kurang 1, K mengalami increment. Lalu di sini dipanggilkan disresult plus sama dengan distart. Yang mana maksudnya setiap pergantian baris, maka bintang akan dikali 2 atau dikalikan dengan I, 2 kali I dikurang 1. Nah, jadi misal di baris pertama kan 1, 2 dikali 1, kan 2 dikurang 1, maka bintang yang muncul di baris pertama adalah 1. Nah, jadi ibaratnya secara gampang adalah setiap baris nantinya bintang akan bertambah 2. Contohnya di baris 1 ada 1 bintang. Baris kedua 3 bintang, 5 bintang, 7 bintang, dan 9 bintang. Yang masing-masing akan dilakukan disresult plus sama dengan disenter. Jadi setiap baris, contohnya di baris 1, bintang 1, lalu di-enter oleh program, dan di bawahnya nanti di enter atau baris kedua akan muncul 3 bintang. Dan seterusnya. Enter lagi, muncul 5 bintang, 7 bintang, dan juga 9 bintang. Nah, contohnya di sini ada 5 baris. Maka nantinya program akan mengeluarkan 1 bintang, 3 bintang, 5 bintang, 7 bintang, dan juga 9 bintang. Kita coba di sini masukkan. Oh, masih belum ada arahnya. Kita gunakan up. Nah, seperti yang saya katakan, di baris pertama ada 1 bintang, 3 bintang, 5 bintang, 7 bintang, dan juga 9 bintang. Lalu selanjutnya di bagian bottomer sama dengan topper, di mana ketika I sama dengan 0, I kurang dari this row, I akan mengalami increment. Lalu for let J, ketika J sama dengan 0, J kurang daripada I, J mengalami increment. Sama dengan codingan yang di atas. Disresult plus sama dengan DISpace. Lalu ada for let K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, K kurang dari 2, dikalikan this row atau baris dikurangi I. Dikurangi 1K increment. Jadi, di sini nantinya program akan dikeluarkan adalah dari yang terbesar dulu menuju ke terkecil. Seperti itu. Sesuai dengan program. Yang mana dilihat dari for let K-nya. Kita buktikan. Nah, sama sesuai dengan analogi pemrograman ini, di mana dimulai dari yang terbesar dan akan mengurang di bawahnya. Hal ini disebabkan karena baris for let K, K kurang dari 2 kali this row min I 1K plus plus this result plus sama dengan this dot star. Jadi di sini contohnya kan kita mengumpulkan 5 baris. This row ada 5. I-nya dimulai dari 0. 5 dikurangi 0 kan 5. Dikalikan dengan 2. 10. Lalu dikurangi 1. Jadi yang baris atas dimulai dari bintang dengan jumlah 9. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian lefter dan juga rector. Nah, untuk di sini sebenarnya saya sendiri untuk bagian lefter dan juga rector ini masih sedikit kurang paham. Teruntuknya di bagian lefter sendiri. Nah, di sini pun saya masih memodifikasinya dalam rangka memodifikasinya, tapi masih belum berhasil. Nah, untuk lefter sendiri seperti ini masih terdapat sebuah lengkungan di mana I for ulang let ketika I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan row, I increment. For let J ketika J sama dengan 0, J kurang dari row dikurangi I, J akan mengalami increment. This result plus sama dengan this spacing. For let K ketika K sama dengan 0, K kurang dari I, K mengalami increment. This result plus sama dengan this space, this ditambah dengan this star. Jadi maksudnya di sini, ya kan, setiap I atau perulangan nantinya akan menghasilkan sebuah spasi. Mungkin kita buktikan di sini. Ketika saya blok di sini, nah, yang muncul terlebih dahulu adalah spasinya. Lalu di sini ada for let K, di mana ketika spasi
plus di star. Nah, jadi nantinya sebelum bintang ini keluar, maka akan ada spasi terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di sini itu ada dua codingan, untuk segitiga yang atas, dan juga untuk segitiga yang bagian bawah. Dan yang mana secara logika ini adalah gabungan dari dua segitiga. Jadi untuk segitiga yang pertama, itu batasnya sampai sini, sampai codingan ini, dan segitiga kedua batasnya sampai sini. Nah, untuk yang atas sendiri adalah menghasilkan seperti tadi, yang mana spasi dulu, lalu akan muncul bintang, yang mana bintang ini akan bertambah sesuai dengan baris. Hal ini terjadi karena codingan di for let J sama dengan 0, J kurang dari this row dikurangi 1. Jadi contohnya ada yang pertama ya kan, ini kan dikurangi 1 kan ya. Ada contohnya adalah 5 baris. Nah, 5 ini akan dikurangi 1. Yang mana di sini, bila kita hitung, spasinya itu ada 4 dan akan menghasilkan 1 bintang. Dan seterusnya seperti itu. Jadi yang di sini dikurangi adalah nilai dari spasinya dan juga pertambahan bintangnya sendiri. Sama seperti yang bawah. Cuma yang bawah ini kan dibalik gitu kan. Jadi dimulai dari tanpa spasi atau 1 spasi di sini, 2 spasi, 3 spasi, dan seterusnya. Lalu ditambah dengan output bintangnya sendiri. For let I, ketika I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan this row dikurangi 1, I increment. For let J sama dengan 0, titik koma J kurang dari I, J plus plus, maka tolong JavaScript tampilkan spasi. Atau this result, setiap perulangan tambahkan spasi. Lalu ada for let K, K sama dengan 0, K kurang dari this row, kurangi I, K increment. Tolong JavaScript selanjutnya, this result, plus sama dengan tambahkan spasi dan juga bintang setiap barisnya. Lalu setelah itu semua muncul, maka enter baris tersebut. Seperti itu untuk penjelasannya. Lalu di sini ada rector atau mengarah ke kanan. Di sini saya pun masih ingin memperbarui program saya ini. Karena di sini masih belum fiksasi, di mana segitiga masih berbentuk diamond atau belah ketupat. Di sini dengan let I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan this row, I plus plus. For let J sama dengan 0, J kurang dari I, J mengalami increment. This result atau JavaScript tampilkan this result, setiap pertambahan barisnya tambahkan bintang. Setelah penambahan bintang selesai, maka enter baris tersebut. Seperti itu. Nah, sehingga di sini ada dua codingan lagi, segitiga atas dan juga segitiga bawah. Namun yang saya bingungkan di sini, untuk menghadapkan ke kanannya, apakah saya harus menambahkan spasi lagi atau tidak? Nah, nantinya di sini saya akan memperbaiki program saya ini. Lalu selanjutnya untuk segitiga yang bagian bawah, for let I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan this row, dikurangi 1, I increment. Lalu for let J sama dengan 0, J kurang dari this row dikurangi I, J plus this result, JavaScript tampilkan this result plus sama dengan this star. Jadi setiap baris akan ditampilkan sebuah bintang. Lalu this result, enter. Ketika bintang sudah muncul, sama seperti yang segitiga atasnya, maka enter baris tersebut. Seperti itu. Jadi di sini kan ada 5 baris, maka yang keluar adalah 4 bintang, sesuai dengan for let I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan row, maksud saya sesuai dengan J-nya, di mana this row, kan misalkan di sini masukkan jumlah 5 baris, 5, dengan I dimulai dari 1, maka 5 kurang 1. Di sini akan tampil 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, dan seterusnya. Namun di sini menjadi problem atau masalah adalah segitiganya masih belum bisa saya hadapkan ke kanan seperti itu. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya jelaskan dari codingan saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.